Selamat datang di channel Peluang Usaha Oke. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Amin. Perkenalkan, nama saya Arif Lukman Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat jaringan PPPoE pada Mikrotik. Dalam membuat jaringan PPPoE, kita membutuhkan dua perangkat, yaitu server dan klien. Di sini saya menggunakan dua buah perangkat Mikrotik, yakni RB750GR3 sebagai server dan RB951UI2ND sebagai kliennya. Bagaimana cara settingnya? Saksikan video ini sampai selesai. Berikut ini adalah cara melakukan setting Mikrotik sebagai server PPPoE dan klien PPPoE. Yang pertama, kita harus membuka Winbox-nya terlebih dahulu. Di sini terlihat ada dua buah Mikrotik yang terhubung pada Winbox ini, yaitu RB750GR3 dengan nama router utama dan satunya RB951UI2ND. Di sini saya akan mengkonfigurasi pada router utama atau server PPPoE terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan konfigurasi pada sisi server PPPoE, kita harus melakukan basic konfigurasi pada router yang akan kita jadikan sebagai server PPPoE. Karena sebelumnya saya sudah melakukan basic konfigurasi pada Mikrotik ini, jadi dipastikan Mikrotik ini sudah dapat terkoneksi ke internet. Di sini kita dapat mengeceknya dengan melakukan ping ke Google DNS. Terlihat ping yang kita lakukan ke Google DNS berjalan. Hal itu menandakan bahwa Mikrotik ini memang sudah dapat terkoneksi ke internet. Kemudian sekarang kita akan melakukan konfigurasi PPPoE server pada router Mikrotik ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pada Mikrotik ini harus sudah terinstall paket PPP, karena PPPoE server masuk ke dalam paket PPP. Karena pada router Mikrotik saya ini sudah terdapat paket PPP, maka di sini saya tinggal membukanya. Kemudian kita pilih PPPoE server karena kita akan membuat server PPPoE. Sebenarnya kita dapat membuat banyak service PPPoE yang dapat berjalan dalam waktu bersamaan. Klik tanda plus untuk membuat service PPPoE baru. Di sini saya akan membuat service PPPoE baru. Untuk nama saya biarkan default dan kemudian untuk interface saya pilih interface Ether 5 karena saya akan menjalankan service PPPoE ini pada Ether 5. Dan untuk autentifikasi saya biarkan default saja. Kemudian klik apply dan oke. Selanjutnya kita akan masuk ke menu secret untuk membuat username dan password login klien PPPoE. Untuk membuat username dan password klien PPPoE, caranya cukup mudah. Kita tinggal klik tanda plus, kemudian kita isikan username dan passwordnya. Setelah itu pada service kita pilih PPPoE. Untuk profile kita isikan default enkripsi. Kemudian untuk local address kita isikan IP yang akan kita pasang di server PPPoE ini. Kemudian untuk remote address adalah IP yang akan kita pasang pada klien. Untuk local address di sini saya mengisikan 172.16.10.1 dan untuk remote address saya isikan 172.16.10.1
1.10.2. Sekarang tinggal klik apply dan oke. Kemudian sekarang kita masuk ke menu profile. Di sini kita pilih default enkripsi. Pada tab limit ini kita dapat melakukan limitasi. Caranya dengan kita mengisikan berapa kecepatan yang akan kita berikan kepada klien melalui kolom rate limit ini. Akan tetapi di sini saya tidak akan membuat limitasi dan akan membuat satu user PPPoE client hanya dapat digunakan oleh satu orang dalam waktu bersamaan, yaitu dengan cara mengaktifkan parameter only one. Sampai di sini sebenarnya kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada sisi server. Sekarang tinggal klik apply dan oke. Kemudian kita akan lanjut mengkonfigurasi pada sisi kliennya. Yang pertama, kita harus masuk ke paket PPP, kemudian pada tab interface kita klik tanda plus dan pilih PPPoE client. Di sini saya akan merubah nama koneksi menjadi PPPoE ISP dan pada interface akan saya rubah menjadi Ether 1 karena pada Ether 1 ini yang akan saya hubungkan ke Ether 5 pada PPPoE server. Lalu isikan username dan password yang telah kita buat. Kemudian pada profil kita rubah menjadi default enkripsi dan jangan lupa pula kita aktifkan use peer DNS. Setelah itu kita klik apply dan secara otomatis akan terlihat status connected yang artinya router Mikrotik ini sudah terhubung dengan router server menggunakan PPPoE. Sekarang saya akan ke IP, kemudian pilih firewall dan masuk ke tab NAT. Pada tab general untuk chain kita biarkan srcNAT. Kemudian untuk out interface kita ubah ke dial up PPPoE yang telah kita buat. Sekarang kita ke tab action dan pada kolom action kita pilih masquerade. Dengan begitu semua klien yang terhubung pada Mikrotik ini dapat terkoneksi ke internet. Dan sekarang saya akan melakukan pengecekan dengan menggunakan terminal, yaitu dengan melakukan ping ke google.com. Di sini terlihat ping sudah berjalan. Tandanya Mikrotik ini terhubung ke internet dan klien yang terhubung ke router Mikrotik ini secara otomatis akan dapat mengakses internet. Sekian video tutorial tentang cara membuat jaringan PPPoE pada Mikrotik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Share ke teman-teman untuk berbagi informasi. Terima kasih.